Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Rahmatul Muhammad. Saya Dian Tatiwi. Saya Iman Nurhaliza. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Perbandingan antara dua aliran iman dan kufur menurut pandangan 8 sekte. A. Pengertian iman dan kufur dalam perspektif ilmu kalam. Yang pertama, definisi iman menurut ulama ilmu kalam. Secara etimologis, iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang berarti membenarkan atau disebut dengan tasdik. Namun, secara terminologis, para mutakalimin atau ahli ilmu kalam memiliki aksentuasi yang berbeda dalam mendefinisikan batasan iman. Perbedaan ini umumnya berkisar pada apakah amal perbuatan merupakan bagian esensial dari iman atau sekedar penyempurnaan atau kamal dari iman itu sendiri. Berikutnya yang kedua, unsur-unsur ilmu kalam. Kajian teologi Islam secara sistematis membagi unsur iman ke dalam 3 domain utama yang saling berkaitan, yaitu tasdik, ikrar, dan amal. Yang pertama, tasdik atau pembenaran dalam hati. Ini merupakan unsur paling fundamental dan menjadi inti dari keimanan. Berikutnya ada ikrar atau pengakuan dengan lisan. Ikrar berfungsi sebagai pernyataan sosial dan legal. Secara teologis, pengakuan lisan diperlukan agar komunitas muslim dapat mengakui seseorang sebagai bagian dari umat Islam yang berimplikasi pada hak-hak hukum seperti pernikahan, waris, dan pemakaman secara Islam. Berikutnya ada amal atau perbuatan sebagai manifestasi iman. Kedudukan amal dalam iman merupakan titik perdebatan paling tajam dalam ilmu kalam. Bagi kelompok Murji'ah, amal berada di luar esensi iman sehingga kemaksiatan tidak merusak iman. Namun, pandangan moderat kontemporer seringkali melihat amal sebagai buah atau konsekuensi logis dari keimanan. Berikutnya yang ketiga, pengertian kufur. Sebagai antitesis dari iman, kufur memiliki makna yang kompleks dalam ilmu kalam. Secara etimologis, kata kufur berasal dari akar kata kafaro yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Secara simbolis, seorang kafir disebut demikian karena ia menutupi cahaya kebenaran Tuhan dengan pengingkaran atau menutupi nikmat Allah dengan ketidaksyukuran. Dalam perspektif terminologis ilmu kalam, kufur didefinisikan sebagai ketiadaan iman terhadap apa yang seharusnya diyakini, baik dalam bentuk pengingkaran total terhadap eksistensi Tuhan maupun pengingkaran terhadap salah satu rukun iman yang bersifat qot'i atau pasti. Berikutnya yang keempat, klasifikasi kufur dalam teologi Islam. Yang pertama ada kufur ingkar, merupakan bentuk kekufuran di mana seseorang sama sekali tidak mengenal Tuhan dan mengingkarinya, baik dalam hati maupun lisan. Yang kedua ada kufur juhud. Kekufuran ini terjadi ketika seseorang sebenarnya mengenal keberadaan Tuhan dalam hatinya, namun lisannya menolak untuk mengakui kebenaran tersebut karena faktor kesombongan, fanatisme, atau kepentingan duniawi. Yang ketiga ada kufur nifak. Kufur ini bersifat paradoks, di mana seseorang menampakkan keimanan secara lahiriah melalui lisan dan perbuatan, namun hatinya tetap dalam keadaan ingkar. Yang keempat ada kufur syirik, bentuk kekufuran yang terjadi karena menduakan Allah atau menyekutukannya dengan otoritas lain. Berikutnya yang terakhir ada kufur nikmah. Ini pengingkaran terhadap karunia Allah dengan cara menggunakannya untuk kemaksiatan atau tidak mengakuinya sebagai pemberian Tuhan. Berikutnya B. Pandangan 8 sekte tentang iman dan kufur. Yang pertama ada pandangan Khawarij. Sekte Khawarij muncul sebagai konsekuensi politik dari peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin. Bagi Khawarij, iman bukan sekedar pembenaran dalam hati, melainkan integrasi total antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Mereka memandang bahwa amal ibadah adalah rukun iman yang tidak dapat dipisahkan. Konsekuensinya, setiap individu yang meninggalkan kewajiban agama atau melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari Islam atau disebut dengan murtad. Yang kedua ada pandangan Murji'ah. Secara etimologis, Murji'ah berasal dari kata arja'a yang berarti menunda atau menangguhkan. Definisi iman menurut Murji'ah sangat minimalis dan menekankan pada aspek hatiniah. Mereka
berpendapat bahwa iman hanyalah pembenaran dalam hati atau tasdik dan pengakuan lisan atau disebut dengan ikrar tanpa memasukkan amal sebagai unsur konstitutif iman. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu Intan dan Fadilah. Langsung saja pada poin ketiga, yaitu penjelasan menurut pandangan Mu'tazilah. Pada poin ketiga, yaitu menurut pandangan Mu'tazilah, menjelaskan bahwa iman itu mencakup keyakinan dan amal. Pelaku besar itu berada di posisi tengah, yang dimana dia terletak tidak dalam kondisi yang tidak mukmin atau tidak kafir. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah pembenaran dalam hati, sedangkan amal hanya sebagai penyempurna. Pelaku dosa besar tetap mukmin, tapi imannya tidak sempurna. Sebaliknya, Qadariyah menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan, sehingga iman dan kufur tergantung pada pilihan dan perbuatan yang sedang mereka lakukan atau yang sedang mereka pilih untuk mereka jalani. Jadi mereka beranggapan bahwa mereka memiliki kebebasan, sementara itu salaf atau ahli sunnah memandang bahwa iman itu mencakup hati, ucapan, pikiran, dan perbuatan, juga dapat berkurang dan bertambah. Yang dimaksud dari berkurang dan bertambah di sini adalah melalui perbuatan-perbuatan yang mereka pilih. Apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan positif, maka di situ juga mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atau yang dimaksud dengan naiknya iman, atau istilahnya dia mendapatkan pahala yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Dan sebaliknya, apabila mereka berbuat sesuatu yang negatif, sesuatu hal yang dilarang dan jelas tidak boleh, itu justru akan bisa mengurangi nikmat iman yang sudah mereka punya saat itu. Jadi di sini pelaku dosa besar disebutkan tetap mukmin, tetapi iman yang menurun. Sekian pemaparan materi dari saya. Tentunya keseluruhan kata dapat berikutnya sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Abdul Maulana. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis perbandingan konsep iman dan kufur antar sekte. Yang pertama adalah analisis persamaan antar sekte. Meskipun terdapat polarisasi yang tajam dalam pemikiran teologis, sekte-sekte dalam Islam pada dasarnya berbagi paradigma fundamental yang mengenai esensi keagamaan. Hampir seluruh aliran kalau sepakat menempati tasdik atau pembenaran dalam hati sebagai fondasi utama atau syarat mutlak keislaman seseorang, terlepas dari perdebatan mengenai apakah tasdik tersebut sudah cukup berdiri sendiri atau membutuhkan elemen lain. Nah, yang kedua yaitu analisis perbedaan pandangan antar sekte, perbedaan mendasar antar sekte. Mulai mengemuka ketika konsep iman ditarik ke dalam ranah praktis, khususnya terkait relasi antara keyakinan batin dan amal perbuatan lahiriah. Bagi kelompok Khawarij, amal perbuatan adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari iman. Juz'un min al-iman. Sebaliknya, Murji'ah mengambil posisi diametral dengan memisahkan amal dari iman secara total. Bagi mereka, iman murni urusan hati, kemaksiatan sebesar apapun tidak akan merusak keimanan. Sebagaimana ketaatan tidak akan bermanfaat jika disertai kekufuran. Pendekatan teologis terhadap terwujudnya perbuatan kufur juga dipengaruhi oleh perdebatan mengenai kehendak bebas manusia.